Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Kurniawati, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi tugas UTS dari dosen saya, yaitu Ibu Silviana Hidayati MPD pada MK Pendalaman Materi Akidah Akhlak di Madrasah. Di sini saya mengambil materi yang berjudul tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum memulai penjelasan materi pada video kali ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan pada video ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan Al-Quran surah Al-Imran ayat 3-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wal anzalat taurata wal injil min qablu linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabus syadid wallahu azizun dzuntiqam. Shadaqallahul azim. Nah, setelah pembacaan ayat Al-Quran tadi, kita lanjut dengan penyampaian materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkitab adalah bentuk jamak dari kata kitab, yang artinya sesuatu yang ditulis. Namun, kitab di sini dimaksud adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai pedoman hidupnya. Nah, kitab ini berbeda dengan suhuf. Suhuf ialah lembaran-lembaran dan wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umat manusia. Nah, sedangkan kitab ini juga wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita wajib beriktikad atau mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai beberapa kitab yang telah diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Nah, kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, dan yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Nah, kitab Taurat ini diturunkan dalam bahasa Ibrani. Nah, isi pokok ajarannya adalah 10 firman Allah atau hukumnya yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa di puncak gunung Tursina. Intisari dari pokok kitab Taurat ini ada 10. Yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, yaitu larangan menyembah patung dan berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama umat manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Dan yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir yaitu larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang seorang raja bangsa Israel di Kan'an. Nah, sekitar pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini berisi mazmur, nyanyian, pujian kepada Tuhan. Nah,
yang melukiskan tentang nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada Nabi Daud, dan tentang syariat dan hukum Nabi Daud ini mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa pada kitab Taurat. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama di Yerusalem. Nah, kata Injil ini berasal dari kata Ibrani yang artinya kabar gembira. Maksudnya itu ialah akan datang utusan Allah Muhammad SAW untuk seluruh alam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan yang benar dan nyata, yakni perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk Maha Suci Allah, serta melarang menyekutukannya dengan benda atau makhluk lainnya. Di samping itu juga dimuat keterangan bahwa di akhir zaman akan ada nabi terakhir atau utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia di seluruh dunia. Sementara itu, bila kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir, nah, Al-Quran harus diakui pula sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Kandungan pokok Al-Quran menurut ulama Al-Azhar yaitu ada 6. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga dorongan atau bimbingan akan hikmah alami, dan yang keempat kisah-kisah umat terdahulu, dan yang kelima janji baik serta ancaman buruk yang datang dari Allah, dan yang terakhir yaitu hukum-hukum ibadah dan muamalah. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yang mana terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode Mekah, yakni terdiri dari ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan di Mekah, yang lazimnya ini berisi tentang akidah dan dinamakan dengan surah Makkiyah. Dan yang kedua yaitu periode Madinah, yakni ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan di Madinah ini lazimnya berisi tentang syariat, hubungan sosial atau muamalah dan kegiatan masyarakat Islam, yang kemudian dikenal dengan surah Madaniyah. Nah, kitab suci Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dan petunjuk yang datang dari Allah. Al-Quran harus dijadikan pegangan dalam semua aspek kehidupan kaum muslimin. Artinya, hanya Al-Quranlah pedoman hidup mereka. Menjadikan petunjuk lain selain Al-Quran yang datang dari Allah itu niscaya akan membawa mereka pada kesengsaraan dan penderitaan. Nah, kitab suci Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dan petunjuk yang datang dari Allah. Al-Quran harus dijadikan pegangan dalam semua aspek kehidupan kaum muslimin. Artinya, hanya Al-Quranlah pedoman hidup mereka. Menjadikan petunjuk lain selain Al-Quran yang datang dari Allah itu niscaya akan membawa mereka pada kesengsaraan dan penderitaan. Seorang muslim wajib mengimani semua kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, baik yang disebutkan nama dan kepada siapa diturunkan maupun yang tidak disebutkan, yang mana telah disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Akan tetapi, tentu ada perbedaan konsekuensi keimanan antara iman kepada Al-Quran dan iman kepada kitab suci sebelumnya. Nah, kalau terhadap kitab suci sebelumnya, seorang muslim hanyalah
mempunyai kewajiban mempelajarinya, mengamalkan, dan mendakwakan kandungannya, karena kitab-kitab suci tersebut berlaku untuk umat dan masa tertentu yang telah berakhir dengan kedatangan kitab suci yang terakhir, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan jika ada hal-hal yang sama yang masih berlaku dan diamalkan, itu hanyalah semata-mata diperintahkan oleh Al-Quran, bukan karena ada pada kitab suci sebelumnya. Sedangkan iman kepada kitab Al-Quran ini membawa konsekuensi yang lebih luas, seperti mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwakannya, serta membelanya dari serangan-serangan musuh-musuh Islam. Cukup sekian penjelasan saya melalui video ini, dan semoga penjelasan yang saya sampaikan memaparkan bisa dipahami, dimengerti, dan dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Indah Kuryawati. Dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.